cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti misal Adam. Dia menciptakannya dari debu, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Tafsir nomor 425. Kata Adam utamanya berarti orang laki-laki, yakni anak cucu Adam alaihi salam seumumnya. Dengan demikian Isa alaihi salam dinyatakan seperti makhluk lainnya tunduk kepada hukum mati dan semuanya dijadikan dari debu. Maka oleh karena itu tidak ada sifat ketuhanan melekat pada dirinya. Tetapi bila kata Adam dianggap merujuk kepada leluhur umat manusia, maka ayat itu harus diartikan mengisyaratkan kepada persamaan antara Isa alaihi salam dan Adam alaihi salam dalam hal adanya telah dilahirkan tanpa perantaraan seorang ayah. Kenyataan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu mempunyai ibu tidak mempengaruhi persamaan itu, dan seperti dinyatakan di atas, persamaan itu tidak seharusnya lengkap dalam segala hal. Tafsir nomor 425a. Di tempat lain dinyatakan bahwa manusia dijadikan dari tanah liat. Perbedaan yang hendak dikemukakan dengan penggunaan kata debu dan tanah liat ialah bahwa bila dipakai kata debu, wawasan mengenai wahyu atau air rohani tidak dimasukkan. Tetapi kalau tanah liat yang dipakai, maka wawasan wahyu juga termasuk di dalamnya. Catatan kaki di ayat 60 ini, bersama dengan contoh Nabi Adam alaihi salam juga diberikan contoh Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Adam alaihi salam awalnya adalah akibat dari firman Allah, kun, jadilah, dan juga tercipta dari tanah. Oleh karena itu beliau adalah manusia. Kun fayakun di sini mengisyaratkan kepada penciptaan awal manusia. Nabi Isa alaihissalam juga diciptakan sebagai akibat firman Allah subhanahu wa ta'ala, kun. Oleh karena itu beliau juga adalah manusia. Maksud daripada kun fayakun di sini adalah isyarah kepada permulaan penciptaan manusia, dan maksudnya adalah ketika Allah Ta'ala berkehendak menciptakan manusia, maka dia berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Telah ditetapkan baginya, yaitu bahwa hal ini akan terus-menerus terjadi sampai pada kesempurnaan ciptaannya. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Ini adalah kebenaran dari Tuhan engkau,
maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka barang siapa berbantah dengan engkau mengenainya setelah datang kepada engkau ilmu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah supaya laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta. Tafsir nomor 426. Pembahasan ajaran Kristen yang digarap oleh surat ini telah berakhir dalam ayat ini. Rujukan atau referensi itu seperti telah disebut di atas, tertuju kepada suatu perutusan orang-orang Kristen dari Najran, terdiri atas 60 orang dipimpin oleh kepala kabilah mereka, Abdul Masih, terkenal dengan nama Al-Aqib. Mereka menjumpai Rasulullah SAW di masjid beliau dan pertukaran pikiran tentang itikad yang dinamakan mereka ketuhanan Isa berlangsung beberapa lama. Ketika masalahnya telah dibahas secukupnya dan para anggota delegasi ternyata masih tetap berpegang pada ajaran mereka, maka Rasulullah SAW mematuhi perintah ilahi yang tercantum dalam ayat ini. Sebagai langkah penghabisan, mengajak mereka untuk ikut serta dengan beliau dalam semacam adu kekuatan doa dan yang secara teknis disebut mubahalah, yakni menyeru agar kutukan Tuhan menimpa penganut kepercayaan palsu. Tetapi karena orang-orang Kristen itu agaknya tak merasa yakin mengenai dasar kepercayaan mereka, mereka menolak menerima tantangan itu. Dengan demikian secara tidak langsung mengakhiri kepalsuan itikad mereka. Secara sambil lalu baiklah disebutkan bahwa sewaktu berlangsung tukar pikiran dengan delegasi Kristen dari Najran itu, Rasulullah SAW mengizinkan mereka mendirikan sholat di masjid beliau dengan cara mereka sendiri, dan mereka melakukan dengan menghadap ke timur, suatu sikap toleransi keagamaan yang tidak ada taranya dalam sejarah agama. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini penjelasan yang benar dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kemudian jika mereka berpaling, maka ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kekacauan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa